kita ini kayaknya dalam belajar agama terkekang, terdoktrin Rasulullah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Padahal setelah Nabi Muhammad itu ada Rasulullah berikutnya, walaupun tetap meneruskan ajaran Nabi Muhammad gitu. Walaupun tidak banyak pengikutnya, Rasulullah terbaru ini ya tetap meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Berhubung tidak ada yang membuat kitab tentang Rasulullah yang baru, jadi Rasulullah yang terbaru tidak dicatat dalam sejarah begitu. Jadi ajaran ini kayaknya beku, harus tersambung sanadnya pada Nabi Muhammad. Padahal tidak usah jauh-jauh, para wali itu Rasulullah semua, utusan Allah semua. Mereka bertugas menyelamatkan umat, memikirkan keselamatan umat gitu. Jadi sanad keilmuannya sama dengan Nabi Muhammad gitu. Cuma cara-cara yang ditempuh oleh para wali Rasulullah terbaru itu berbeda-beda dan membuatkan tradisi atau kebiasaan atau syariat tersendiri yang tidak sama dengan Nabi Muhammad, yang disesuaikan dengan zamannya di masa sekarang. Ya ini. Iya ya, bagus itu. Jadi Kutubul Arba'ah itu kalau di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar itu positioningnya sama seperti Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 itu. Jadi yang pertama itu apa namanya? Al-Usulul Kafi atau Al-Kafi yang kita kenal itu karangan dari Syekh Al-Kulaini itu. Itu yang pertama, seperti kitab Sahih Bukhari kalau dalam kami itu. Kitab Usulul Kafi atau Al-Kafi itu hadisnya berapa? Gak sampai 20.000 kok. Yang kedua itu Man la yakhduruhul faqih, itu karangan dari Syekh As-Saduq ya. Siapa nama lengkapnya itu, siapa lupa saya, Abu Ja'far Muhammad kalau nggak salah itu, yang terkenal dengan Syekh As-Saduq ya. Apa artinya? Maha guru yang jujur kan. Itu kalau di dalam kami itu ada seperti Sahih Muslim itu kedudukannya. Jadi hadisnya itu ya sekitar berapa, gak sampai 10.000 itu, dengan berbagai posisi. Ada yang mursal, ada apa begitu. Tapi tidak ada yang maudhu, tidak ada yang palsu. Yang ketiga itu apa namanya? Tahdhibul Ahkam. Dan yang terakhir itu Al-Istibsar. Itu karangan dari seorang syekh itu, sama itu. Kita kenal At-Tusi kalau tidak salah. Syekh siapa itu? Abu Ja'far kalau sama, gelarnya sama dengan pengarang Man la yadurul faqih, sama Abu Ja'far, cuma Muhammad bin Ali kalau yang pertama itu. Yang kedua ini mengarang 2 kitab ini Muhammad bin Hasan kalau tidak salah. Jadi begitu. Itu hadis di dalam tahdhib itu sekitar ya nggak sampai 15.000. Kalau dalam Al-Istibsar itu sekitar 5.000-an lebih begitu hadisnya. Nah begitu. Jadi ya itulah saya beritahu itu
Kalau lebih lengkap nanti kapan saya ambil kitabnya saya foto itu. Tetapi yang jelas yang saya omongkan ini kan ini sudah apa namanya? Sudah di ranah umum. Jadi kalau saya ngarang itu ketahuan itu. Gitu kan. Begitu Abba Balong Syafitawil. Ya, ini saya beritahu karena panjenengan sudah mengaku tidak tahu. Ya demikian. Saya lagi layah-layah ini seharian saya dari kantor. Pertanyaan saya belum dijawab oleh Tuan Syekh Supar. Siapakah Rasulullah yang Anda maksudkan? Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Muhammad bin Abdullah. Siapa penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Anda klaim sebagai Rasulullah? Sekian, terima kasih Tuan Syekh Supar. Itu terakhir di masa hidup Nabi Muhammad. Jadi karena kalimat terakhir itu di masa hidupnya Nabi Muhammad itu terakhir. Waktu hidup dia, Nabi Muhammad Nabi terakhir waktu dia masih hidup. Kalimat itu waktu dia masih hidup. Tapi kalau sudah wafat, selesai. Nyusul Nabi wali berikutnya atau Rasulullah berikutnya, Nabi berikutnya. Jadi hadis-hadis atau ayat-ayat itu ya untuk di masa dia hidup terakhir. Di masa Nabi Muhammad itu terakhir lah, waktu dia hidup. Setelah mati ya ada lagi berikutnya. Allah butuh zahir manusia. Allah itu nuzul ke dunia butuh zahir. Zahir Allah ini bergelar Rasulullah atau wali atau utusan Allah itu. Jadi kalau tidak ada Rasulullah, itu Allah pun tidak ada. Dunia ini habis sudah. Kalau kerasulan itu berhenti, kewalian berhenti, atau utusan Allah sudah berhenti, itu habis dunia ini. Selama dunia ini masih ada, kewalian kerasulan itu selalu muncul di setiap zaman. Nabi itu kelasnya seperti presiden. Seorang nabi itu kelasnya seperti presiden, pemimpin suatu kaum. Itu nabi. Iya, mohon maaf Kak Tuan Supardi pada mau Pamekasan Madura. Yang panjenengan narasikan itu menurut siapa, Pak? Jangan ngarang sendiri, panjenengan itu bukan siapa-siapa. Jadi saya beritahu ya, untuk menjadi seorang mujtahid ya, tidak sembarangan itu. Harus hafal, yang jelas hafal Quran pasti itu. Yang jelas harus hafal paling tidak Bukhari Muslim. Yang jelas harus sering membahas tentang kitab-kitab tafsir yang muktabar. Bahkan menurut Al-Munadi ketika berdialog dengan Ahmad bin Hanbal itu, untuk menjadi seorang faqih itu harus hafal hadis lengkap 400.000 kok. Panjenengan sebagai siapa? Kalau selalu narasinya itu ngalor ngidul ya kacau. Agama ini menjadi rusak, menjadi kacau, karena kalau tidak memakai sanad yang nyambung, maka semua orang bisa ngarang bebas, sehingga ajaran agama Islam ini menjadi rusak dan kacau gitu loh. Begitu Kak Tuan Supar. Loh, ini gimana ini Tuan Syekh Supar ini? Tadi katanya setelah wafatnya Rasulullah, ada Rasulullah yang akan menggantikan posisinya Rasulullah yang telah wafat.
pertanyaan saya ini, siapa sih penggantinya? Terima kasih. Penerusnya itu di Indonesia 9 wali. Soekarno itu salah satu wali, walaupun banyak yang memuji dia wali itu. Memang wali itu punya cobaan masing-masing, tidak sama di setiap masa. Nah itu ada salah satu orang Madura juga wali, namanya Hasim. Nah itu, nah yang hidup ini, Rasulullah yang masih hidup sekarang ini, ya carilah sendiri. Ciri-cirinya akan sudah kasih tahu. Selalu memikirkan keselamatan umat, dan ajarannya itu nyambung dengan Nabi Muhammad, yaitu sama, memikirkan keselamatan umat, itu menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah yang hidup. Ya cari sendirilah. Ciri-cirinya kan sudah kasih tahu. Dia selalu memikirkan keselamatan umat, gitu. Yang paling utama itu ciri-cirinya Rasulullah yang masih hidup. Jadi saya tegaskan kembali, kalau Rasulullah itu tidak ada, Allah pun tidak ada. Karena Allah butuh zahir manusia untuk nuzul ke dunia sebagai zahirnya di setiap masa. Wah, Kak Tuhan super seneng ngarang sendiri. Ya kacau Kak Tuhan. Jadi frase khataman nabiyyin dalam Quran surat Al-Ahzab itu diperjelas dengan banyak hadis ya, bahwa kenabian dan kerasulan itu sudah diputus, sudah dihentikan sejak nuzulnya, sejak wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi gak ada Rasul lagi, gak ada Nabi lagi, gitu kan. Mengenai tugas selanjutnya dari fungsi nubuah itu, ya dilanjutkan oleh para pewarisnya, tapi dengan syarat pewaris itu mempunyai sanad, gitu loh. Sanadnya ya harus nyambung. Sebab kalau tidak melalui sanad yang bersambung kepada baginda Nabi, ya semua orang bisa ngarang bebas kayak panjenengan ini. Ngarang bebas mulai jadi orang panjenengan ini kan. Ya ngarang bebas, memaksakan kehendaknya. Jadi saya baca ya. Jadi hadis Bukhari Muslim itu Bismillahirrahmanirrahim, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kan? Jadi kurun yang terbaik itu adalah kurunku, masaku, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu, ya kan? Sekitar begitu maksudnya. Ini pentingnya sanad, diperjelas oleh hadis Abdun bin Humaid, juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ya, juga diriwayatkan oleh kitab Al-Jami As-Sagirnya Jaluddin Asyuti. Ini sebagai hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman ro'ani, waliman ro'a man ro'ani, waliman ro'a man ro'a man ro'ani. Ini kan sanad ini. Kebahagiaan yang besar bagi orang yang melihatku, baginda Nabi, dan bagi orang yang melihat orang yang melihatku. Kan sudah dua ini urutannya, sanad ini. Dan bagi orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku. Ya begitu, Pak. Jadi gak bisa ngarang bebas kayak panjenengan ini. Panjenengan ini kan sama nanti dengan Babalong Syofi Tawil itu. Bertanya-tanya terus umur hidupnya. Kita ini kayaknya dalam belajar agama terkekang, terdoktrin Rasulullah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad.
Padahal setelah Nabi Muhammad itu ada Rasulullah berikutnya, walaupun tetap meneruskan ajaran Nabi Muhammad gitu. Walaupun tidak banyak pengikutnya, Rasulullah terbaru ini ya tetap meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Berhubung tidak ada yang membuat kitab tentang Rasulullah yang baru, jadi Rasulullah yang terbaru tidak dicatat dalam sejarah begitu. Jadi ajaran ini kayaknya beku, harus tersambung sanadnya pada Nabi Muhammad. Padahal tidak usah jauh-jauh, para wali itu Rasulullah semua, utusan Allah semua. Mereka bertugas menyelamatkan umat, memikirkan keselamatan umat gitu. Jadi sanad keilmuannya sama dengan Nabi Muhammad gitu. Cuma cara-cara yang ditempuh oleh para wali Rasulullah terbaru itu berbeda-beda dan membuatkan tradisi atau kebiasaan atau syariat tersendiri yang tidak sama dengan Nabi Muhammad, yang disesuaikan dengan zamannya di masa sekarang. Ya ini baca Al-Hadid ayat 3 itu yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Itu cuma dalil. Tapi kenyataannya para wali sendiri mengajarkan begitu. Jadi para wali itu merupakan zahir Allah sebagai utusan, badannya itu utusan, sedangkan jiwanya itu ya ilmunya itu ya Allah sendiri, karena Allah tidak terpisah dari ilmunya. Kalau Rasulullah tidak ada, berarti ilmu Allah itu hilang. Dunia ini kiamat sudah selesai, Allah pun tidak ada begitu. Karena manusia ini sebagai wadah dari ilmu Allah, dan Allah tidak terpisah dari ilmunya gitu. Jadi Al-Hadid ayat 3 itu berlaku terus sampai kapanpun itu. Loh, Kak Tuan Super ngomong apa lagi? Tidak ada referensi yang jelas kok tambah ngalor ngidul. Allah yang zahir, yang batin, itu pengertiannya apakah Allah itu berjisim? Yo ngawur itu. Apakah wali itu sebagai Rasulullah? Ngawur lagi itu. Ya gimana ya? Jadi sekali lagi Kak Tuan Super ya, Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu, frase khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin itu adalah penutup para nabi. Jadi kalau kenabian ditutup, kerasulan apalagi, ya gitu kan? Ini bukan menurut saya, menurut Ibnu Faris, ulama besar dalam ilmu lughah, ilmu bahasa ya kan. Juga menurut Imam Abul Baqa Al-Akhbari, ulama terkenal juga dalam bidang lughah, ya. Juga menurut Imam Fairuz Zabadi, ulama ahli bahasa juga ini. Juga menurut Imam Al-Jauhari, juga ahli bahasa, banyak kamus-kamusnya yang kita pakai. Juga menurut Ibnu Mandur, dalam ahli bahasa juga ini, pengarang kitab-kitab kamus yang kita pakai. Juga menurut Abu Muhammad Ad-Damiri, ahli bahasa juga. Juga menurut ulama ahli tafsir Al-Baydawi. Juga menurut Imam Raghib Al-Asfahani atau Al-Isfahani ya, dari Isfahan Iran itu. Ahli kamusnya terkenal, Al-Mufradat namanya.
juga menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, juga menurut Ibnu Khaldun, seorang filsuf ini dan ahli sejarah, dalam kitabnya yang terkenal Muqaddimah, itu menjelaskan bahwa khatam atau khotim, ya, itu dibaca apapun, ya, itu artinya tetap nabi penutup, nabi yang terakhir, ya. Tidak ada lagi bentuk yang lain. Ya, begitu. Waduh, Abah Supar ini selalu tanpa referensi, yo. Gimana? Kalau tanpa referensi, ya netizen ya yang bisa menilai. Pertanyaan saya Pak Supar, siapa sih yang Pak Supar ini maksudkan? Rasulullah itu siapa? Tolong dong diperjelaskan sejelas-jelasnya. Anda itu lupa, bro. Al-Quran itu dua versi. Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu Quran pribadi namanya. Sedangkan Al-Quran kitab, ya kitab Al-Quran. Nah, mereka-mereka yang punya kitab pribadi itu, itulah Rasulullah. Dan setiap zaman itu, yaitu kitab pribadi itu menjadi manusia. Itu loh. Jadi manusia Quran artinya. Dan dialah Rasulullah berikutnya. Terus sampai dunia ini berakhir. Jadi Quran di Lauhul Mahfuz itu jadi manusia yang selalu berfirman, memikirkan keselamatan umat di setiap masa, begitu. Jadi para penerjemah Al-Quran, penerjemah hadis ini lupa bahwa ada Quran pribadi yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Dan Allah itu tetap menurunkan dia ke dunia untuk bersama manusia. Itu dalilnya di Al-Qadar. Jadi kalau Anda menutup kedatangan Rasulullah berikutnya, ya itu berarti Anda menutup dunia sudah. Padahal dunia ini tidak tertutup, masih ada. Gitu. Jadi tidak nyambung sudah. Dibilang Rasulullah terakhir, Nabi terakhir itu tidak pas sudah. Terpatahkan sudah. Karena masih ada berikutnya. Cuma pemahaman orang saja. Doktrin lah istilah. Terpatahkan gimana, Kak Tuan Supar? Yang sampean narasikan itu menurut ulama siapa? Oh, menurut panjenengan sendiri, panjenengan salah kok. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran yang qadim itu adalah kalam Allah masih berupa tanpa huruf, tanpa suara. Bukan Quran pribadi untuk seseorang, gitu loh. Itu kalam Allah ketika belum ada suara, belum ada huruf. Mengenai penafsiran, pengertian, dan huruf serta ucapannya diberikan, ditugaskan kepada Sayyidina Jibril. Nah, Sayyidina Jibril itu yang menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dengan huruf, dengan ucapan. Begitu. Jangan ditafsirkan sendiri, ada Al-Quran pribadi untuk Rasulullah, untuk dunia. Katanya berdasarkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sana tidak menjelaskan Al-Quran yang qadim, tetapi menjelaskan malam Lailatul Qadar. Yang diutus di sana adalah malaikat Jibril alaihi salam, bukan menyampaikan Al-Quran, tetapi menegaskan ketetapan dari Allah untuk seluruh ciptaannya.
Jadi wah gak nyambung panjenengan itu. Al-Qadar disambungkan bahwa Al-Quran pribadi untuk dunia ini. Salah itu, ngawur panjenengan ini. Jadi kalau tanpa bersanad yang nyambung, maka agama ini kacau, rusak. Karena orang-orang yang tanpa ilmu kayak panjenengan ini memaksakan diri tapi tanpa ilmu. Bahaya itu. Bahaya banget bagi keberlangsungan ajaran agama Islam. Karena panjenengan tanpa sanad, tanpa ilmu. Wah, bahaya ini. Oh iya Pak Super, sedangkan Anda tadi mengatakan bahwa setelah Rasulullah wafat maka akan digantikan dengan Rasulullah yang akan menyampaikan risalah-risalah dari Rasulullah yang telah wafat tadi. Pertanyaan saya, setelah Rasulullah wafat, siapa sih penggantinya sebagai Rasulullah penerusnya? Ditunggu ya Pak Super. Rasulullah itu manusia Quran atau pribadi Quran. Sedangkan kitab Al-Quran, ya kitab itu. Quran kitab, ya kitab itu yang tertulis, tercatat. Sedangkan Quran pribadi yaitu Rasulullah yang memiliki cahaya ilmu, yang merupakan wadah ilmu Allah. Dan Allah itu tidak terpisah dari ilmunya. Jadi manusia yang memiliki Quran hidup, Quran pribadi itu yaitu Rasulullah, yang tetap hidup, yang masih hidup. Tetap manusia yang hidup ini yang punya. Yang sudah mati ya selesai, sudah ganti yang hidup, ganti berikutnya di masa berikutnya. Waduh, tambah kacau panjenengan ini. Jadi panjenengan tidak percaya kepada Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Karena itu tidak berlaku lagi. Wah, ya orang seperti panjenengan ini, kalau tidak saya bantah dengan dalil, ya menjadi tertawaan banyak orang loh sampean ini. Jadi ya, saya beritahu ya, sejak baginda Nabi itu wafat, ya sudah tidak ada lagi jenis kenabian dalam jenis apapun, apalagi jenis kerasulan dalam jenis apapun, gak ada sudah, gitu loh kan. Jenis wahyu gak ada lagi sudah. Yang ada itu pewaris para nabi, ya itu namanya ulama yang mempunyai sanad, yang nyambung kepada baginda Nabi. Itu loh. Tidak menurut saya itu, bos. Jadi hadisnya jelas ya. Dalam menjelaskan Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu, bahwa tidak ada lagi kenabian, tidak ada lagi kerasulan, gitu loh. Tentang Quran surat Al-Hadid itu tidak berkaitan. Sampean salah lagi. Ya karena sampean menafsirkan Quran dengan sampean sendiri yang tanpa ilmu, salah itu. Jadi Quran Al-Hadid itu berdasarkan pendapat para mufassir, itu tidak ada kaitannya dengan Al-Ahzab 40 ya. Justru Al-Ahzab 40 itu dijelaskan oleh hadis Sahih Muslim, yaitu berbunyi begini, dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat banu Israilah tasusuhum al-anbiya, kullama halakah nabiyun khalafahu nabiyun,
wa annahu la nabiyya ba'di, ini fokusnya. Wa sayakunu khulafa'a fayuktharuna. Jadi dulu Bani Israel itu selalu diurus oleh para nabi. Setiap seseorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Nah, ini penting ini. Wa annahu, ada waw, dari ada juga nun tasdid. Jadi dua penegasan, waw dan annahu, ya kan? La lam alif fathah, nabiyya ba'di. Jadi ada tiga penegasan. Lam alif fathah ini artinya la an-nafiyah lil jins. Jadi menolak segala jenis kenabian, menolak segala jenis kerasulan gitu. Menolak segala jenis pewahyuan. Jadi setelah baginda Nabi itu tidak ada Nabi lagi dengan istilah apapun, tidak ada Rasul lagi dengan istilah apapun gitu loh. Tidak ada wahyu lagi dengan istilah apapun, kan begitu. Jadi ya begitulah bos. Saya harus berkata apa? Saya ini membacakan referensi, tetapi panjenengan itu tanpa referensi mengulang-ulang itu saja. Membaca ayat dengan salah, ya. Ia membaca, ya begitulah. Ya terserah netizen ini sebetulnya yang menilai.